Saudara, tiba saatnya kita ikuti dialog interaktif yang dipandu oleh Bangun Samudra. Silakan Bangun. Terima kasih, Saudara. Meski banyak masyarakat dunia berdemonstrasi mengecam invasi Amerika ke Irak dan menyerukan agar peperangan dihentikan, hal itu tak sedikit pun mengurangi kebiadaban agresi Amerika ke Irak, sehingga banyak masyarakat sipil menjadi korban. Kota Baghdad kini telah dikepung oleh Angkatan Darat Amerika bersama koalisinya, dan Presiden Irak Saddam Hussein diberitakan oleh berbagai media telah diambang jatuh. Untuk mengetahui lebih luas sekaligus sebagai wawancara kita tentang invasi Amerika ke Irak yang tidak menutup kemungkinan juga dilakukan negara-negara selain Irak, kami akan mewawancarai kembali pemerhati militer yang sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan juga dosen pada Universitas Negeri Malang, Muhajir Effendi. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 5678216 atau di saluran telepon bebas pulsa 0800 183 1911. Selamat sore Pak Muhajir. Selamat sore Mas Bangun. Ya, ini berita yang terakhir dikatakan bahwa tentara koalisi sudah mulai menguasai, katakanlah tentara darat Amerika dan koalisinya menguasai kota Baghdad. Apakah ini sudah berarti ambang kejatuhan bagi Irak? Semuanya masih serba mungkin ya. Semua masih serba mungkin karena ternyata apa yang diharapkan merupakan klimaks dari pertempuran antara Irak dan koalisi ini ternyata hasilnya anti klimaks. Yeah. Jadi saya melihat masih ada beberapa kemungkinan bisa terjadi dari dibalik misteri-misteri yang terjadi selama ini dalam perang Irak dan perang Irak ini. Ya, dan yang kita tahu juga bahwasanya setelah tentara darat Amerika dan koalisinya itu masuk ke kota Baghdad, justru di sana malah tidak ada katakanlah menteri atau pejabat-pejabat pemerintah Irak yang ada. Bagaimana Pak Muhajir mengamati? Ya, saya justru malah punya penilaian lain ya. Ini telah terjadi apa yang disebut dengan distorsi informasi yang dibikin oleh propaganda Irak ya. Ya. Jadi selama ini orang termasuk Amerika terpusat pikirannya bagaimana menghancurkan Baghdad gitu. Ya. Dan opini pernyataan Menteri Penerangan Irak juga selalu menggiring bahwa akan menjadi ajang pembantaian tentara Amerika. Tetapi begitu masuk ternyata dia praktis tidak ada perlawanan dan ternyata di situ sudah tidak ada apa-apa gitu. Ya, tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan apa-apa. Ya. Ini berarti apa? Berarti selama 22 hari ini sebetulnya Amerika telah terjebak oleh permainan propaganda atau isu yang dilontarkan oleh rezim Saddam Hussein melalui Menteri Penerangannya yang menurut saya memang sangat lihai sebagai seorang propaganda perang. Dan ini kalau itu betul-betul terjadi, menurut saya perang ini sebetulnya belum selesai. Bahkan bisa dikatakan baru ibarat wayang itu baru perang gagal ini. Perang gagal. Nanti masih belum ada lagi perang habis-habisan itu. Apakah ini berarti merupakan satu strategi lain dari Saddam yang selama ini belum kita ketahui, Pak? Saddam ini dikenal sangat lihai ya, karena dia dulu merebut tampuk kekuasaan juga dengan cara kekerasan, dan dia juga sudah punya pengalaman perang paling tidak 2 kali dalam perang besar, yaitu tahun 80 sampai 88 dengan Iran dan tahun 91 ketika dia menganeksasi Kuwait. Tentu saja itu bagi tentara dan Saddam itu pelajaran yang sangat mahal untuk menghadapi Amerika ini, dan itu saya kira dia terapkan. Saya mengamati bahwa defense index, ya indeks pertahanan yang dibuat oleh militer Saddam ini sangat terencana, sangat efisien gitu ya, sangat penuh dengan target dan penuh jebakan gitu ya. Jadi saya melihat ini masih dalam kerangka jebakan dari defense index yang dibangun oleh Saddam ya, otak-otak pemikir perangnya Saddam Hussein itu. Tapi beberapa opini juga di media mengatakan bahwa Amerika juga salah strategi yang menganggap perang di Irak ini akan berlangsung cepat. Namun pada kenyataannya prediksi ataupun opini menimbulkan akan berlangsung hingga musim panas nanti. Bagaimana Pak Muhajir? Ya, ini saya lihat konseptor perang dari Amerika ini sebetulnya dihadapkan pada dua persoalan. Pertama yaitu adanya konflik pilihan strategi antara Rumsfeld, si Menteri Menteri Pertahanan dengan panglima perangnya ya. Dengan panglima perangnya. Yang kedua, tekanan politik terutama yang bersumber dari kelompok pro Israel lobby yang ingin segera mendorong Amerika terjebak di dalam pertempuran ini, itu yang membuat perhitungan-perhitungan menjadi sangat tergesa-gesa dan sangat overestimate dan percaya diri yang sangat terlalu tinggi. Sehingga apa yang di lapangan ternyata tidak menjadi kenyataan. Misalnya ketika dia masuk melalui pintu Basra, karena di situ dulu tempat perlawanan Saddam Hussein, dia dikira akan disambut meriah dan diantar ke Baghdad untuk rame-rame menduduki Baghdad. Ternyata di situ disambut dengan moncong
peluru dan berbagai macam mortir ya. Betul. Begitu juga ketika dia masuk di Baghdad, dia dibikin kecelek juga gitu. Ya. Ternyata dikira dulu akan ada perlawanan singit sehingga dibombardir habis, tapi ternyata di situ sudah nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya. Bahkan sempat berita mengklaim tentara koalisi dan Amerika mengklaim dia telah menguasai pelabuhan udaranya. Tapi justru di sana tidak terdapat sama sekali atau jet-jet tempur katakanlah atau kekuatan milik Irak. Bagaimana? Betul lah, ini sudah bagian dari misteri ya. Memang ada, yang saya baca itu ada 113 pesawat tempur yang dilarikan ke Iran yang sampai sekarang belum kembali. Ya. Kemudian ada sekitar 30 yang hancur pada perang 91 ya. Ya, perang teluk, Tetapi sebetulnya masih ada ratusan pesawat tempur, bahkan ada beberapa pesawat tempur modern seperti jenis Mirage dan Sukhoi milik buatan Uni Soviet itu sebetulnya masih dimiliki oleh Irak. Nah itu sekarang di mana gerangan pesawat-pesawat tempur itu? Ya, karena kita sampai saat ini belum pernah mendengar klaim tentara koalisi atau tentara Amerika itu mengklaim untuk menghancurkan atau menembak jatuh. Saya kira memang tidak pernah ada, karena itu pesawatnya tidak pernah diterbangkan. Karena itulah ini ada apa? Kan ini kemudian orang menebak-nebak. Yeah. Jadi salah satu strategi dalam pertempuran itu kan ada doktrin yang disebut let them guessing. Biarkan mereka nebak-nebak apa sebetulnya setelah ini dan apa yang terjadi. Jadi saya kira ada beberapa misteri yang sekarang belum terjawab, belum terungkap. Bagaimana sebetulnya strategi yang dibangun oleh Saddam ini dengan defense index-nya yang menurut saya sudah sangat cermat, dan itu saya kira cukup wajar karena dia sudah merancang perang ini 10 tahun. Dia sadar betul bahwa setelah 91 itu pada akhirnya nanti Irak akan digempur lagi. Karena itu selama 10 tahun itu Saddam sudah mengirim ahli militernya untuk taktik perang gerilya ke Vietnam, kemudian bagaimana cara menghabisi tentara Amerika di Mogadishu. Itu semua dipelajari oleh tentara Saddam ini. Lalu akhirnya jadi timbul pertanyaan Pak Muhammad. Kita terima dahulu ya. Yang masuk. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Pak? Dengan Dwi Pak di Ngawi. Pak Dwi silakan. Saya mau tanya ini nanti kira-kira skenario ini mau kemana gitu. Baik. Perang terutama kontak fisik, kontak senjata itu masih akan berlangsung berapa lama? Baik. Dan yang kedua kan sudah ada berita tentara koalisi masuk ke Baghdad. Ya. Tapi tidak satupun nampak tentara Irak Republik sama Saddam Hussein. Apakah ini ada semacam strategi untuk nanti semacam perang gerilya gitu loh, sporadis itu dari kekuatan yang selama ini dibanggakan tapi ternyata kok tidak ada. Itu saja Pak Muhajir. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung sambung lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Pak? Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin silakan. Di Gresik ya. Ya, Pak Muhyiddin Gresik. Saya cuma ingin tanya pada narasumber Pak Effendi ya. Iya Pak. Pak Muhajir Effendi. Iya Pak Effendi. Apakah Pak Effendi punya referensi atau informasi dari email atau apa? Saya ingin tahu kelanjutan dari senjata pemusnah massa. Apakah itu ada atau tidak? Terima kasih. Baik. Ya. Masih saya sambung lagi. Halo, selamat sore. Halo. Iya, terputus. Silakan Pak Muhajir untuk ditanggapi Pak. Iya, mengenai senario pasca perang dan juga masuknya tentara koalisi ternyata tidak seperti yang diduga oleh publik internasional, itu semua kan bagian dari taktik ya, dari taktik perang. Jadi menurut dugaan saya Saddam memang tidak ingin tergesa-gesa menjadi martir dalam perang ini. Dia ingin memperpanjang pertempuran gitu ya. Dan saya kira dia juga sudah punya backup plan. Kalau seandainya dia mati, siapa yang harus mengganti menjadi petarung utama dalam konteks ini. Dan semakin lama pertempuran ini terjadi, atau semakin lama Amerika bertahan di Irak, itu akan semakin tersiksa. Karena nanti bulan April sampai Juni nanti, itu suhu panas di Irak itu bisa mencapai 40 bahkan sampai 40 derajat lebih. Dan itu bagi tentara Amerika itu sangat menyiksa. Kemudian juga selama di sana biaya akan banyak dikeluarkan oleh Amerika. Karena itu saya kira target Saddam, konsep pengertian menang dari Saddam adalah perangnya yang lama, bangun opini dunia bahwa citra Amerika itu ada sebagai penjajah, dan seandainya dia mati dalam keadaan citra seperti itu, dia saya kira sudah lega itu. Kemudian mengenai Pak Muhyiddin ya, tentang referensi, ini juga memang sampai sekarang itu belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Irak
memiliki senjata pemusnah massal, terutama yang bersifat biochemical itu. Bahkan sampai sekarang belum digunakan oleh Irak. Bahkan sebetulnya Amerika telah menggunakan senjata yang melanggar Konvensi Jenewa, yaitu bom Tanden. Bom Tanden itu adalah bom yang di dalamnya anak-anak bom, yang jumlahnya bisa ratusan bom. Sehingga kalau meledak itu bisa kemudian akan mengenai ratusan orang, yang lebih rawan lagi tidak semuanya bisa meledos. Itu biasanya sekitar 10% yang tidak meledos, yang itu yang berbahaya. Suatu saat bisa saja meledos gitu, karena itu bentuknya seperti botol Coca-Cola itu, ya anak-anak sangat bisa jadi itu mengundang perhatian anak untuk dipakai main-main. Dan itu sebetulnya adalah senjata yang dilarang dalam Konvensi Jenewa karena termasuk senjata pemusnah massal. Nah, mengenai chemical biochemical yang dilarang, yang dulu diduga oleh Amerika dimiliki oleh Saddam, dan itu sebagai alat pembenar kenapa dia menginvasi Irak, itu sampai sekarang belum terbukti, karena kemarin ada bukti-bukti ternyata dicek ternyata hanya obat pestisida untuk pengumum hama. Ya, jadi ini juga rawan karena kalau sampai, tapi saya yakin semua itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Baghdad. Mungkin sekarang sudah disembunyikan entah di mana. Tapi saya termasuk orang yang yakin bahwa sebetulnya ada itu proyek-proyek pengembangan biochemical itu. Hanya sekarang apakah betul-betul sudah dihancurkan atau disembunyikan. Kalau saya mensitir dari tuduhan Menteri Pertahanan Amerika, itu biochemical itu sudah dikirim ke Syria. Bahkan mungkin juga termasuk pesawat-pesawat tempur, termasuk tank-tank tercanggih dia itu sekarang juga sudah disembunyikan di Syria, karena Syria ini memang punya hubungan erat dengan Irak. Karena sama-sama pemimpinnya itu adalah dikuasai oleh rezim Partai Sosialis Ba'ath. Jadi wajar kalau Syria itu secara solider akan membela kepada Irak, karena kalau Irak ini jatuh, itu sangat ada kemungkinan juga rezim Partai Ba'ath di Syria itu juga bisa jatuh. Iya. Baik, ada telepon lagi yang bergabung, kita terima Pak Muhajir. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa Pak? Dari Probolinggo Pak. Dengan Pak siapa? Untung Sugiharto. Pak Sugiharto silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini masalah Irak ini. Iya. Terus bagaimana ini bagi bapak-bapak di negeri kita ini, saya tahu bahwa yang di Irak itu kan kita saudara kita Pak, orang Muslim. Iya. Sebagaimana tanggapan orang-orang Muslim kita yang ke sana, sedangkan boleh dikatakan Bush ini boleh dikatakan termasuk penjahat perang gitu loh. Baik. Jadi gimana? Sedangkan di sana selalu meneror bahwa di Indonesia ada sarang teroris. Sedangkan terorisnya sendiri tidak ditemukan yang di sana sendiri. Seperti kalau di Indonesia kita bangga kepada kawan kita, seperti teroris yang ada di Bali. Itu kita bisa menemukan, sedangkan sana tidak bisa menemukan. Baik, jadi Pak kebanggaan bagi Sugiharto. kita, bagaimana orang-orang Muslim yang ada di Indonesia ini, marilah kita bagaimana caranya untuk membantu Irak. Baik secara moral maupun betul. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung sambung. Halo, selamat sore. Isinya gangguan nih di Malang ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Halo. Halo, dengan siapa ini Pak? Halo, saya dengar Malang tadi, dengan siapa ini Pak? Halo. Ya, terputus. Ya.